Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram aku yang tadi malam aku share. Jadi kali ini tuh aku nggak jawabin semuanya karena kalau semuanya terlalu banyak. Jadi aku pilih 5 pertanyaan yang paling bagus. Jadi ini ada dari mana sih? Dari Chandra underscore WH17. Pertanyaannya, pilih mana kak, jodoh pilihan orang tua atau pilihan hati sendiri? Kalau aku pribadi, aku lebih memilih pilihan hati aku sendiri. Karena apa? Karena kalau pilihan hati kita sendiri itu sudah pasti akan ngerasain ya, yang rasanya tuh nggak ada rasa tekanan atau apa gitu. Kalau misalkan pilihan orang tua, kita kan nggak tahu ya dia itu seperti apa gitu. Kita memang untuk sebuah pernikahan itu memang nggak harus kita kenal udah lama gitu, tapi kan kalau misalkan pilihan orang tua itu gimana ya, memang sih pilihan orang tua itu adalah pilihan yang terbaik, cuma kalau kita misalkan di hati kita nggak seret tuh gimana. Jadi kalau aku pribadi lebih ke pilihan hati sendiri. Selanjutnya dari Balkis Bla underscore, kak gimana cara dapetin sahabat yang tulus dan baik? Cara dapetin sahabat yang tulus, kita juga harus tulus kepada orang lain gitu. Nggak harus hanya kepada sahabat, kita juga harus tulus dan baik kepada semua orang. Insya Allah kalau kita baik dan kita juga tulus kepada orang, kita akan mendapatkan seorang sahabat yang tulus gitu. Kita juga harus memilih teman gitu. Karena apa? Kalau kita berteman sama orang yang nggak tulus, ya kita gimana ya, sulit juga gitu kan. Jadi kalau berteman itu atau bersahabat itu ya kita memang harus pilih-pilih, kita lihat dia itu orang yang tulus atau enggak, dia orang yang bisa membawa kita kepada kebenaran atau enggak, dan dia bisa nggak sih gitu kan membawa pengaruh baik untuk kita gitu. Jadi kalau kita berteman itu jangan hanya enaknya berteman sama dia tuh orangnya gini gini gini, ya nggak gitu. Kita kalau berteman itu harus satu ya, apa ya, saling saling support, saling dukung, saling, ya intinya tuh saling ngedukung satu sama lain gitu, bukan yang menjatuhkan ini si A menyatukan si B dan si B menyatukan si A gitu. Itu nggak baik. Jadi apa ya, harus pintar-pintar memilih seorang sahabat ataupun teman gitu. Pertanyaan ketiga dari Meiza It. Pertanyaannya, kak bagaimana sikap kita kalau dicap bahwasanya kita itu aliran sesat dikarenakan menggunakan cadar? Astagfirullah, ini pertanyaan yang udah sering banget dipertanyakan oleh orang ya. Ya biasa aja, kita tunjukin aja kepada orang tersebut kalau wanita bercadar itu bukan bukan aliran sesat gitu. Kita ya tetaplah sebagaimana mesti kita biasanya, jangan berubah. Jangan misalkan jangan mentang-mentang kita sudah menggunakan cadar kita nggak mau berkomunikasi sama orang, terus nggak mau nggak mau kumpul sama orang, dan juga nggak mau ngobrol sama orang. Nah itulah akibatnya orang suka ngecap kita yang enggak atau mengatakan kita itu aliran sesat lah, terus ngatain kita teroris lah. Bahkan ada yang mengatakan kamu tuh ikut ilmu hitam karena pakaian kamu semua tertutup, bahkan karena ada pakaian kamu hitam-hitam gitu kan. Sebenarnya itu enggak. Jadi kita santai aja, kita tunjukin kepada orang yang ngatain kita
kalau wanita bercadar itu adalah aliran sesat, itu adalah perkataan yang sangat salah gitu. Jadi jangan terlalu ambil pusing lah omongan orang tuh, yang jalanin kita gitu kan. Kenapa kita harus memikirkan perkataan-perkataan orang yang ya ibaratkan itu tuh hanya omong kosong doang gitu kan, aliran sesat. Lalu tuh buktinya di mana gitu kan. Karena kan orang itu nganggap apa sih wanita bercadar kan apa ya, yang mereka tahu itu temannya sama-sama orang bercadar, terus dia nggak mau gabung sama orang lain. Itu adalah apa ya, perkara bukan perkara, itu adalah sesuatu hal yang salah. Jadi wanita bercadar itu bukan aliran sesat, terus bukan ilmu hitam, bukan teroris, bukan, dan lain-lainnya. Tapi wanita bercadar itu adalah seorang muslimah yang menjalankan sunnah dan syariat Islam. Jadi gitu, jangan suka ngatain orang aliran sesat gitu. Aliran sesat dia ikutnya siapa gitu. Jadi kita jangan suka ngatain orang sembarangan tanpa ada bukti gitu, karena itu bisa menyebabkan adanya membuat orang yang awalnya itu suka sama orang yang bercadar, akhirnya mereka jadi something gitu. Jadi itu jangan sampai. Jadi berpikir positif lah kepada orang lain gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Lesti_Nirmala. Kak, wanita bercadar cara ngambil wudhunya gimana? Ya Allah, lucu banget ini pertanyaan. Ngambil wudhu ya seperti seperti orang pada umumnya, nggak ada bedanya. Tetap awalnya dari tetap muka, terus tangan dari sini nyampe sini, kanan dulu ya, baru kiri. Ya seperti orang ngambil wudhu pada umumnya, cuman kan kalau bedanya itu mereka lebih lebih tertutup. Maksudnya ngambil wudhunya itu bukan di tempat yang umum. Di tempat yang umum ya semisalnya tuh kan ada tuh masjid tuh yang yang terbuka dan itu bisa kelihatan oleh ikhwan itu. Jadi mereka tuh nggak ngambil wudhu di situ gitu. Dia lebih mencari tempat yang agak tertutup gitu. Agak tertutup bukan berarti dia nggak mau dilihat oleh sesama wanita gitu. Dia mau gitu. Kalau kita ngambil wudhu itu ya tergantung tempatnya. Kalau misalkan nih tempat itu sangat tidak mendukung untuk kita ngambil wudhu di tempat itu, kita boleh ngambil wudhu di kamar mandi gitu. Tapi kita misalkan syahadatnya ntar itu di luar, tapi nggak boleh di dalam gitu. Itu kan udah kepepet banget. Daripada kita buka kerudung terus kelihatan orang, ataupun kita nggak buka kerudung tuh ya kerudung kita ke atasin gitu kan teman, kelihatan orang, itu kan sangat tidak memungkinkan untuk kita ngambil wudhu di tempat itu. Jadi kita ngambil wudhunya boleh di kamar mandi gitu. Buka primernya aja juga nggak apa-apa. Pertanyaan terakhir dari Duria Latifa _ Kak, cara biar kita nggak ngerasa dikucilkan. Jangan ngerasa dikucilkan gitu ya, kita biasa aja. Kalau misalkan orang itu nggak mau berteman sama kita, terus orang itu nganggap kita ya apaan sih gitu kan, kamu itu begini, ya udah biarin aja. Kita itu jangan pernah ngerasa dikucilin. Karena kalau misalkan awalnya kita dekat sama orang tersebut, lalu tiba-tiba tuh kita nggak dekat lagi, ya udah santai aja, masih banyak orang yang lain gitu. Karena ibaratkan mati satu tumbuh 1000, jadi kayak gitu. Jadi hilang satu ntar bakal diganti sama Allah dengan yang lebih baik lagi gitu. Jadi janganlah ngerasa ngerasa dikucilkan gitu. Jadi kita tuh nggak boleh ngerasa dikucilkan. Kenapa ngerasa dikucilkan? Karena diri sendiri sudah ngerasa dikucilkan. Jadi orang-orang ngucilin kita gitu. Jadi janganlah ngerasa sesuatu hal itu nganggap itu aku dikucilkan sama dia nggak mau berteman sama aku. Come on, maju dong gitu. Jangan terpaku kepada
apa sih tanggapan orang gitu. Jadi kita harus maju dong gitu kan. Tanpa orang juga kita bisa hidup, tanpa orang juga kita bisa maksudnya bukan kita tidak membutuhkan orang ya, tanpa dia sama kita juga bisa ngejalanin sesuatu. Sama seperti Duria kan seorang penulis ya. Nah buktinya kamu bisa jadi seorang penulis. Nah kenapa? Karena tadi itu kamu pede gitu. Dan juga kamu udah pede, tapi kenapa kamu ngerasa dikucilkan? Jadi itu kembali lagi kepada diri sendiri. Janganlah pernah ngerasa dikucilkan kalau nggak mau dikucilkan. Jadi gitu, semangat aja untuk maju, fokus pada tujuan awal kita apa. Jadi gitu. Sekian dulu vlog aku hari kali ini. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya teman-teman. Dah.